tamunya itu orang-orang Amerika. Walaupun kapalnya pergi ke daerah-daerah yang jauh dari Amerika, tapi tetap mayoritas tamunya itu orang Amerika. Karena kapal-kapal yang saya bekerja ini itu mayoritas kan orang Amerika, hampir 70-80% lah. Ada Belanda, Spanyol, Amerika juga ada, jadi mereka mix. Tapi kalau untuk yang hotelnya itu Indonesia, Filipina, Thailand juga udah mulai masuk. Kapal kita itu ke Hawaii, dari Amerika ke Hawaii itu. Nah itu kan hampir 5 harian tuh di laut terus. Itu mungkin ada rasa mual atau apa, atau karena ombaknya kecil pun akan merasakan itu. 7 hari kerja, tiap hari kerja sampai akhir kontrak. Dengerin tuh istri-istri pelaut yang kerja di kapal pesiar. Jadi suaminya tuh selama naik kapal sampai selesai nggak ada liburnya. Jeng jeng cerejeng jeng 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 jeng. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa kembali dengan sahabat Pade di channel The Pade. Malam ini ya alhamdulillah kita diterima dengan baik oleh Mas Ranto. Kita coba tandang ke Cirebon, Palimanan. Nah, tepatnya di mana nih? Di Semplo. Semplo, Palimanan. Gimana sih kok bisa tiba-tiba bikin kedai Mas Gio ini, Mas? Ini sebenarnya cita-cita saya dulu punya kayak bukan restoran sih ya, kayak warung kecil lah, warung makanan. Ya. Karena kan sebagai seorang pelaut itu kan nggak mungkin istilahnya akan terus-terusan melaut. Iya, betul. Salah satunya adalah seperti ini. Saya berusaha untuk istilahnya mencoba keberuntungan di bisnis kuliner. Karena saya di laut pun saya juga di bidang di restorannya gitu. Jadi sedikit banyak saya tahu lah. Makanya saya mencoba untuk mengaplikasikan itu ke dunia darat gitu. Ya, tapi ngomong-ngomong bicara profesi ini, laut sebenarnya emang profesi Mas Ranto ini sebenarnya apa ini? Boleh diceritakan ke sahabat Pade? Boleh. Saya kan sebenarnya sejak tahun 1996. Pertama kali saya bekerja di perusahaan itu. Karena sebelum itu saya belum pernah bekerja sama sekali, dan sekali-sekalinya bekerja itu ya di laut itu, di kapal pesiar. Ikut kapal pesiar. Sampai sekarang. Nah, karena sekarang aja lagi keadaan begini. Proses pertama Mas Ranto bisa ikut di kapal pesiar itu gimana bisa? Prosesnya, prosesnya sebenarnya gampang-gampang susah ya. Waktu itu kan karena hampir family atau relatif saya, om saya, pakde saya, itu dia bekerja sebagai kerja di kapal pesiar juga. Oh gitu. Jadi intinya saya juga berpikiran kenapa saya juga nggak bisa seperti mereka gitu kan. Jadi saya ikut terjun di sana gitu. Perlu keahlian khusus nggak? Kalau di perusahaan saya itu pada dasarnya adalah punya background perhotelan, paling nggak D1 ya. Terus habis itu bahasa Inggris itu harus speaking ya. Iya, harus bisa bahasa lah ya. Karena kapal-kapal yang saya bekerja ini itu mayoritas kan orang Amerika, hampir 70-80% lah tamunya itu orang-orang Amerika. Walaupun kapalnya pergi ke daerah-daerah yang jauh dari Amerika, tapi tetap mayoritas tamunya itu orang Amerika. Jadi kita harus bisa bahasa Inggris.
Nah kalau misalnya ada orang Belanda yang nggak tahu bahasa Inggris gimana itu? Nah, itu makanya di perusahaan kita itu, kalau di resepsionisnya itu paling nggak dia mempunyai orang yang bisa bahasa-bahasa lain. Oh gitu. Tidak cuma bahasa Inggris, Spanyol bisa, Jerman bisa, Belanda bisa, Prancis. Jadi kalau ada tamu yang memang nggak bisa bahasa Inggris, nanti diopernya ke orang yang bisa bahasa mereka Bahasa itu. mereka ya. Jadi tetap selalu ada yang menghandle mereka. Nah Mas Ranto pertama misalnya nih udah mau berangkat nih kan. Pertama berangkat itu apakah dari Jakarta apa dari Bali dan kira-kira berapa lama baru bisa ke darat lagi gitu? Oke, untuk keberangkatan karena kan agent kita itu di Jakarta. Nah, jadi perusahaan kita yang di Amerika ini punya agensi. Jadi untuk merekrut karyawan itu itu ada di Indonesia di Jakarta. Jadi semua dokumen itu mereka ngurus. Oh mereka yang ngurus. Termasuk flightnya kemana harus. Pokoknya mereka lah yang meng-arrange schedule kita kemana, ke kapal mana. Karena kan kita punya banyak kapal, tidak cuma satu. Jadi sekitar 13, tapi kemarin dijual 4, berarti tinggal sisa 9. Gitu. Nah, jadi selalu di scheduling mereka gitu. Kapan kita berangkat gitu. Berapa lama biasanya? Untuk setahun, 2 tahun? Untuk di kapalnya? Di kapalnya. Sekarang itu cuma 8 bulan. 8 bulan? Pertama memang setahun, 12 bulan. Itu pertama, tapi udah mulai 14 atau 15 itu udah 13-14 itu udah mulai berkurang 9 bulan, habis itu 8 bulan. Jadi berkurang terus. Berarti terhitung naik 1 sampai sebulan. Nah, misalnya dalam 8 bulan itu ada nggak liburnya? Liburnya kalau di kapal itu nggak ada yang namanya libur sehari nggak kerja, itu nggak ada. Nggak ada. Oh nggak ada misalnya? Jadi 7 hari kerja, tiap hari kerja sampai akhir kontrak. Oh gitu. Cuma kadang-kadang ada break, misalkan jam kerja kita itu paling nggak 11 jam. 11 jam ya. 11 jam. Nah 11 jam itu dibagi 3 karena saya kan di restoran, jadi pagi, siang, malam, gitu kan. Nah nanti break kan, pagi break, kerja lagi, siang break, gitu. Kadang-kadang kalaupun restorannya tutup, berarti kita kerja kadang-kadang pagi doang, siang nggak kerja, kerjanya malam. Ya. Tapi yang nggak ada istilahnya libur. Oh nggak ada. Pagi, siang, malam libur tuh nggak ada, kecuali sakit. Kecuali sakit. Kalau ya. sakit, dan itu pun harus dokter yang menentukan bahwa kita sakit. Kita nggak bisa misalkan, saya lagi sakit nggak masuk aja, nggak bisa. Tuh, dengerin tuh istri-istri pelaut yang kerja di kapal pesiar. Jadi suaminya tuh selama naik kapal sampai selesai nggak ada liburnya. Dengerin tuh jangan cuma duitnya mana. Pikirin juga lakinya, tuh nggak ada istirahat. Kalian di rumah aja. Terus Mas Ranto, ini buat istri tadi nih yang taunya, ayah, Pak mana duit, kan gitu ya. Ya sabar, pasti dikirim. Ya, di sana pasti dikirim. Pasti dikirim. Kalau Mas Ranto ini misalkan orang-orang dari mana aja gitu rekan kerja Mas Ranto? Apa orang dari Belanda, apa Inggris, apa Indonesia semua? Mayoritas ya, kapal yang perusahaan yang saya kerja ini mayoritas memang orang Indonesia. Oh. Itu sekitar 35 atau 40% dari karyawan, dari krunya itu orang Indonesia. Sisanya ada Filipina, ada Belanda, Spanyol, Amerika juga ada, jadi mereka mix. Ada yang dari Inggris juga. Kalau yang untuk navigasi itu kan biasanya orang Belanda, Inggris. Itu yang bagian navigasi. Yang bagian navigasinya ya. Tapi kalau untuk yang hotelnya itu Indonesia, Filipina, Thailand juga udah mulai masuk. Thailand. Orang Thailand juga. Thailand juga ada. Nah, selama di kapal yang Mas Ranto pernah alami itu kendala terbesar dalam bekerja itu apa kira-kira? Dulu awal-awal naik kapal itu komunikasi.
komunikasi dengan orang rumah itu sangat sulit karena waktu dulu itu nggak kayak sekarang, internet gampang, nelpon gampang. Iya. Dulu kalau mau nelpon itu begitu kapal sandar, Ya, terus itu krunya itu lari maksudnya? nyari telepon umum. Oh. Itu lari nyari telepon umum. Itu. Dan itu nyari telepon umum itu kan dulu masih pakai kartu, namanya kartu. Kayak sekecil KTP itu nanti ada pinnya gitu digosok. Iya, baru iya, masukin. iya, iya. Itu paling lama itu $20, nelpon paling 10 sampai 15 menit. Waktu itu karena belum internet kan, belum ada internet, belum terlalu gampang kayak sekarang. Itu kendalanya, dan itu satu telepon box Ngantri. ngantrinya bisa sampai 5. Nah, sering nggak Mas Ranto gitu kalau lagi telat gitu nelpon ke istri pernah nggak ngomel-ngomel gitu? Kadang-kadang sih. Kadang ya? Kadang-kadang, tapi Ngomel ya? kadang-kadang Ah. tapi jarang gitu ya. Cuma kadang-kadang aja. Oh, kadang-kadang. Soalnya saya juga nggak terlalu banyak komunikasi, kalau nggak begitu penting gitu. Saya jarang juga nelpon. Kadang gitu. ya. Kalau nggak terlalu penting sih nggak. Soalnya daripada ngantri lama ya kan, mendingan saya istirahat. Sekali-sekali lah ya nelpon. Nah, terus namanya kan di laut tuh Mas Ranto tuh. Ada nggak pernah ngalamin badai yang ombak gede? Ombak yang gede itu pernah, tapi Nah, nggak terus? terlalu gede sih. Misalkan ya lumayan gede gitu. Tapi kan kalau kapal kita itu ke Hawaii, dari Amerika ke Hawaii itu, Mm-mm. nah itu kan hampir 5 harian tuh di laut terus. Nggak ketemu pulau tuh 5 hari. Nah itu agak lumayan gede memang kalau itu di sana. Tapi ya nggak biasa sih. Kalau kita udah terbiasa, mungkin untuk orang-orang yang pertama masuk, Takut lah ya. nggak baru join ke kapal, Mm-mm. itu mungkin ada rasa mual atau apa, atau karena ombaknya kecil pun akan merasakan itu. Tapi setelah sebulan akan terbiasa, udah kayak biasa aja. Biasa ya. Nah, Mas Ranto, ya namanya jangankan setahun. Kalau orang bilang kan sewindu aja udah rindu. Nah, untuk ngalihin rasa rindu itu pada saat rindu keluarga, istri, Mas Ranto, apa yang Mas Ranto lakukan? Di kapal itu sebenarnya banyak sekali ya. Untuk kadang-kadang gini, orang berpikiran negatif tentang orang yang kerja di kapal. Iya. Nah, itu kayaknya udah trademarknya orang kapal, itu udah jelek di situ. Iya. Tapi banyak orang yang nggak tahu kalau di kapal itu banyak komunitas. Di sana ada komunitas Muslim. Itu pengajian biasa aja. Malam Jumat ada pengajian, Jumat juga ada Jumatan. Di kapal tuh? Di kapal yang perusahaan saya loh ya. Oh, Kalau iya, perusahaan iya. yang lain Iya. saya nggak tahu ya. Kalau di perusahaan saya itu ada. Jadi musola ada, walaupun kecil tetap ada. Orang Kristen dia juga punya komunitas mereka. Gereja, Jadi ya. setiap minggu mereka ada aja juga kayak kebaktian gitu. Iya. Tetap ada. Nah, kalaupun bosen, permainan banyak. Jadi, Apa aja tuh? rekreasi room dibilangnya kalau dia. Jadi ada game, ada pool table yang main biliar. Biarpun kalau kapal jalan bolanya bolanya kan goyang, kan? Goyang ya. Tapi kalau kapal sandar kan enggak gitu. Jadi itu bisa main di sana, main game bisa kan gitu. Banyak sebenarnya aktivitas. Kalau musik, kalau yang seneng musik ya kan, itu kita punya alat-alat musik dan kita tinggal izin aja kapan mau pakai main gitu, dan tempat yang penting kita izin dulu sebelum itu nanti dikasih, mau main. Jadi Gratis tuh. aktivitas itu banyak kalau pengen yang lihat yang positifnya gitu. Iya. Kalau yang negatifnya ya ada juga, karena Tapi- bar orang kapal kan kadang-kadang kalau suntuk, kalau itu kan juga ke bar minum, dan mereka juga biasa aja minum gitu. Tapi kalau di perusahaan kita tetap ada aturannya gitu. Saat kerja itu nggak boleh istilahnya minum sambil kerja. Kalau di luar kerja boleh. Boleh. Dan itu ada aturannya, kalau kadang-kadang ada random test.
Gitu. Random test. Kadang-kadang tahu-tahu pagi dipanggil ke apa namanya infirmary kalau di sana namanya itu kayak tempat kesehatannya di sana ya, kayak puskesmas di sana lah gitu lah, kecil. Itu tahu-tahu dites gitu. Panggil datang harus dites gitu. Jang jang cara jang 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 jang. Wow.